Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang vektor di ruang 2 dan ruang 3. Oke, di sini saya punya diagram Kartesius, pasti sudah tidak asing lagi ya. Di sini diagram Kartesius itu termasuk ke dalam ruang 2 dimensi ya, atau lebih dikenal juga di bidang ya. Nah, di sini untuk diagram Kartesius kita tahu yang titik 0,0 itu adalah sebagai titik pusat atau O. Sebelah kanan ini adalah sumbu X, yang vertikal itu sumbu Y ya. Oke, saya punya sebuah vektor. Nah, sebuah vektor ya. Vektor A dan B. A ke B, AB, vektor AB. Nah, pangkalnya A ini berada di titik 1,1, B berada di titik 4,5. Oh iya, untuk ruang 2 dimensi atau bidang, untuk menentukan di sini titik 1,1, kita tahu berarti ini adalah X, Y. X-nya 1, Y-nya 1. Untuk B 4,5 berarti X-nya 4, ya, Y-nya 5 ya. Oke. Nah, di situ di gambar vektor AB ini panjangnya sama dengan 3,4. Kita bisa lihat untuk menentukan panjang vektor AB dari titik pangkal ini sampai ke B. Nah, ingat bahwa di ruang 2 dimensi itu adalah X, Y, maka kita hitung dulu X-nya. Dari pangkal ini, X-nya 1, 2, 3, kemudian berarti X-nya 3. Nah, dari sini kita hitung ke atas. 1, 2, 3, 4. Maka Y-nya adalah 4. Jadi vektor AB panjangnya itu adalah 3, 4. 3, 4 maksudnya 3, 4 satuan. 3X, 4Y. Nah, penulisan vektor bisa memakai kurung buka seperti itu ya. Jadi kayak matrik. Bisa juga kita menggunakan kurung siku, tetapi dibatasi oleh koma 3,4. Oke. Atau kalau misalnya di dalam vektor ruang 2 dimensi ini tidak ada diagram Kartesiusnya, hanya diketahui titik A 1,1 dan titik B 4,5. Nah, untuk menghitung panjang vektor AB, maka kita bisa digunakan rumusnya itu adalah B kurang A. Jadi titik B dikurangi titik A. Jadi titik ujung dikurangi titik pangkal. Nah, titik B di sini adalah 4,5 atau 4,5 kalau dalam materi ini ya. Terus titik A adalah 1, maka kita kurangi 4 kurangi 1, 3, 5 kurangi 1, 4. Jadi 3, 4. Sama kan? Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa jika A titiknya itu adalah X1, Y1 dan B, X2, Y2, maka untuk matrik AB kita bisa mencari dari X2 kurangi X1 dan Y2 kurang Y1. Oke. Nah, sekarang kita ke ruang 3 dimensi atau lebih dikenal dengan bidang ya. Ini untuk perkenalan saya saja. Ruang 3 dimensi atau bidang, saya di sini sengaja bikin baloknya ya. Nah, di sini ada yang dinamakan sumbu X, ada yang dinamakan sumbu Y. Nah, satu lagi kalau di ruang 3 dimensi tambah lagi yaitu sumbu Z. Nah, ini untuk yang merah, ini adalah sumbu X. Yang ke depan ada positif, yang ke belakang negatif. Yang hijau adalah sumbu Y, ke kanan positif, yang sebelah kiri negatif. Nah, yang biru itu adalah sumbu Z, ke atas positif, ke bawah negatif. Jadi kita bisa untuk ruang 3 dimensi itu seperti kita mempunyai rumah 2 lantai, atas bawah. Atas mempunyai 4 ruangan,
dan begitu juga bawah mempunyai 4 ruangan. Saya mempunyai ruang 3 dimensi ya. Di sini saya mempunyai vektor ya. Vektor yang bertitik di O dan B. O-nya ini adalah titik pusat. Ingat, kalau 3 dimensi berarti ada X, ada Y, ada Z. Kalau di titik pusat di sini O ini ada 0,0,0, kita nggak usah lihat lagi ya. Nah, sekarang yang titik ujungnya adalah B, 3,2,4. Nah, di sini kita bisa lihat B ini, kita bisa lihat ke X-nya dulu. Dari sini X-nya adalah 3. Nah, dari 3 ini kita ke kanan, yaitu 2. Berarti Y-nya 2. Nah, dari kanan ini kita ke atas atau ke sumbu Z. Sumbu Z-nya berapa? 1, 2, 3. Jadi titik B ini berada di 3,2,4 ya. Nah, itu untuk titik vektor OB. Nah, sekarang kita akan mencari panjang vektor OB ya. Berarti di situ panjang vektor OB-nya. Nah, di sini kita 3,2,4. Nah, 3,2,4 itu kalau menentukan secara langsung kan susah ya. Yang pasti kita untuk penulisannya sama seperti yang tadi, bisa kurung siku 3,2,4. Oke. Nah, di sini kalau secara perhitungan vektor OB ya, ini bisa ditulis dengan satu huruf yaitu vektor B, tapi memakai huruf kecil ya. Tanda garis di atas ya. Untuk notasi kan sudah di video-video sebelumnya. Oke, berarti kalau vektor OB berarti vektor B dikurangi kalau vektor OB berarti titik B dikurangi titik pusat O ya. Dimana titik B itu adalah 3, 2, 4 dan titik pusatnya adalah 0, 0, 0. Maka vektor OB itu adalah 3, 2, 4. Nah, kita simpulkan juga kalau misalnya sebuah vektor bertitik pangkal di O, X1, Y1, Z1 dan bertitik ujungnya di B, X2, Y2, Z2, maka untuk mencari vektor OB, panjang vektor OB atau vektor B kecil ya, di sini sama dengan X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, Z2 kurang Z1. Atau ini sama saja dengan X2, Y2, Z2. Kenapa? Karena titik pangkalnya di titik pusat O. Nah, ini untuk yang titik pusat O, di titik pusat O 0,0,0 berlaku juga untuk di ruang 2 dimensi ya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih.